Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiansyah dengan nomor NPM 21212210041 Prodi PAI kelas 1C. Ingin mempresentasikan makalah saya dengan judul Sejarah Penulisan dan Pembukuan Hadis. A. Sejarah penghafal hadis. Para sahabat dalam menerima hadis Nabi Muhammad SAW berpegang pada kekuatan hafalannya, yakni menerimanya dengan jalan hafalan, bukan dengan menulis hadis dan dalam buku. Karena itu, kebanyakan para sahabat menerima hadis melalui mendengar dengan hati-hati yang disabdakan Nabi. Kemudian terlangamlah lafaz-lafaz tersebut di dalam sanubari mereka. Mereka dapat melihat langsung apa yang Nabi kerjakan dan mendengar pula dari orang yang mendengarnya sendiri dari Nabi, karena tidak menghafal setiap apa yang dari sabda-sabdanya. Dan diperoleh berupaya mengingat yang pernah Nabi lakukan lalu menyampaikannya kepada orang lain secara terhafal pula. Di antara para sahabat Nabi yang banyak menghafal hadis, yang pertama ada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 buah hadis. Kemudian ada Abdullah bin Umar yang meriwayatkan sebanyak 2.630 buah hadis. Kemudian ada Anas bin Malik yang meriwayatkan sebanyak 2.276 buah hadis. Lalu ada Aisyah radhiallahu an yang meriwayatkan sebanyak 2.210 hadis. Kemudian adalah Abdullah ibnu Abbas yang meriwayatkan 1.660 buah hadis, dan ada Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan sebanyak 1.540 buah hadis, dan yang terakhir ada Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis sebanyak 1.170 buah hadis. Itulah tadi para tokoh-tokoh yang meriwayatkan hadis. Kemudian yang B ada sejarah penulisan hadis. Sebelum agama Islam datang, bangsa Arab tidak mengenal kemampuan membaca dan menulis, sehingga bangsa Arab dulu sering dikenal dengan sebutan ummi, yaitu tidak bisa membaca dan menulis. Tapi tidak semua bangsa Arab itu tidak bisa membaca dan menulis, hanya sebagian besar saja yang tidak bisa membaca dan menulis. Diriwayatkan bahwa beberapa sahabat memiliki catatan-catatan hadis dari Rasulullah SAW. Mereka mencatat sebagian hadis yang pernah mereka dengar dari Rasulullah. Nah, di antara sahabat-sahabat Rasulullah tersebut yaitu Abdullah bin Amr bin As yang menulis sahifah-sahifah yang dinamai As-Sadiqah. Mengenai hal tersebut, Rasulullah kemudian bersabda, yang artinya, tulislah apa yang kamu dengar dariku, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar dari mulutku selain kebenaran. Menurut suatu riwayat diterangkan bahwa Ali mempunyai sebuah sahifah dan Anas bin Malik mempunyai sebuah buku catatan. Abu Hurairah menyatakan, tidak ada seorang sahabat Nabi yang lebih banyak atau lebih mengetahui dari hadis Rasulullah SAW daripadaku. Selain Abdullah bin Amr bin As, dia menuliskan apa yang dia dengar, sedangkan aku tidak menulisnya. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa larangan menulis hadis dinasakh atau dimansukh dengan hadis yang memberi izin yang datang kemudian. Kemudian ada sejarah penulisan hadis. Pada abad pertama Hijriyah, yakni masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan sebagian besar masa Bani Umayyah hingga akhir abad pertama Hijriyah, hadis-hadis itu berpindah-pindah dan disampaikan dari mulut ke mulut. Masing-masing perawi pada waktu itu meriwayatkan hadis berdasarkan kekuatan hafalan. Ide penghimpunan hadis Nabi secara tertulis untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun, ide tersebut tidak dilaksanakan oleh Umar karena beliau khawatir bila umat Islam terganggu perhatiannya dalam mempelajari Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan akhir abad pertama Hijriyah, yakni tahun 99 Hijriyah, datanglah angin segar yang mendukung kelestarian hadis. Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai seorang khalifah dari Bani Umayyah yang terkenal adil dan wara', sehingga dipandang sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Beliau sangat waspada dan sadar bahwa para perawi yang mengumpulkan hadis dalam ingatannya semakin sedikit jumlahnya karena meninggal dunia. Beliau apabila dikumpulkan dan dibukukan dalam buku hadis dari para perawinya akan dapat khawatir tidak segera memusnahkan hadis-hadis dengan sendirinya. Di antara sejarah pembukuan hadis ada yang satu, ada masa-masa hadis dibukukan. Yang A, masa pembentukan hadis.
Masa pembentukan hadis tiada lain masa kerasulan Nabi Muhammad SAW itu sendiri, ialah lebih kurang 23 tahun. Pada masa ini hadis belum ditulis dan hanya berada dalam benak atau hafalan para sahabat. Periode ini disebut al-wahyu atau takwin, yaitu hadis yang penyampaiannya lisan hanya masih dalam benak mereka. Periode ini dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi hingga wafatnya, yaitu tahun 610 Masehi sampai dengan 632 Masehi. Yaitu ada masa pembentukan hadis. Kemudian yang selanjutnya ada masa penggalian. Masa ini adalah masa pada sahabat besar dan tabi'in, dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Pada masa ini kitab hadis belum ditulis ataupun dibukukan. Seiring dengan perkembangan dakwah, mulailah bermunculan persoalan baru umat Islam yang mendorong para sahabat. Kemudian ada yang C, masa penghimpunan. Masa ini ditandai dengan sikap para sahabat dan tabi'in yang mulai menolak menerima hadis baru. Seiring terjadinya tragedi kekhalifahan yang bergeser ke bidang syariat dan akidah dengan munculnya hadis palsu, para sahabat dan tabi'in ini sangat mengenal betul pihak-pihak yang melibatkan diri dan yang terlibat dalam perbuatan kedudukan permusuhan tersebut, sehingga jika ada hadis yang baru yang belum pernah dimiliki sebelumnya, diteliti secermat-cermatnya siapa-siapa yang menjadi sumber dan membawa hadis itu. Maka pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sekaligus sebagai salah seorang tabi'in, memerintahkan penghimpunan hadis. Masa ini terjadi pada abad 2 Hijriah, dan hadis yang terhimpun belum dipisahkan mana yang merupakan hadis marfu, mana yang mauquf, dan mana yang maqtu. Lanjut ada masa penyusunan. Abad ketiga Hijriah merupakan masa pentadwinan atau pembukuan dan penyusunan hadis. Guna menghindari salah pengertian bagi umat Islam dalam memahami hadis sebagai perilaku Nabi Muhammad SAW, maka para ulama mulai mengelompokkan hadis dan memisahkan kumpulan hadis yang termasuk marfu atau yang berisi perilaku Nabi Muhammad SAW, mana yang mauquf dan mana yang maqtu. Usaha pembukuan hadis pada masa ini selain telah dikelompokkan juga dilakukan penelitian sanad dan rawi-rawi pembawa beritanya sebagai wujud taskhih atau koreksi atau verifikasi atas hadis yang ada maupun yang dihafal. Selanjutnya pada abad 4 Hijriah, usaha pembukuan hadis terus dilanjutkan hingga dinyatakan bahwa pada masa ini telah selesai melakukan pembinaan maligai hadis. Sedangkan abad 5 Hijriah dan seterusnya adalah masa memperbaiki susunan kitab hadis, seperti menghimpun untuk memudahkan mempelajari dengan sumber utamanya kitab-kitab hadis pada abad 4 Hijriah. Lanjut ada yang E, masa pembukuan hadis, yaitu dari abad kedua Hijriah hingga abad ketiga Hijriah. Usaha penulisan hadis yang dirintis oleh Abu Bakar bin Haz dan Ibnu Syihab al-Zuhri pada sekitar tahun 100 Hijriah diteruskan oleh perintah pertengahan kewarganegaraan pengumpulan hadis di atas dari Khalifah II Abbasiyah di Baghdad, yaitu Abu Ja'far al-Mansur yang memerintah selama 22 tahun. Perintah ini ditunjukkan kepada Anas bin Malik sewaktu berkunjung ke Madinah dalam rangka ibadah haji. Kemudian banyak ulama hadis yang menghimpun bersamaan dengan kegiatan ulama dalam bidang lain untuk menghimpun ilmu-ilmu agama seperti fikih, kalam, dan sebagainya. Karena itu masa ini dikenal dengan masa Ashkharul Tadwin atau masa pembukuan. Karya ulama pada masa ini masih bercampur antara hadis Rasul dan fatwa sahabat serta tabi'in. Bahkan mereka belum mengklasifikasikan antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Sistem pembukuan pada masa ini adalah dengan menghimpun hadis mengenai masalah yang sama dalam satu bab. Kemudian hadis tersebut dikumpulkan dengan bab yang berisi masalah lain dalam satu karangan. Pada masa ini terdapat 3 golongan yang memalsukan hadis, yaitu golongan yang pertama adalah golongan politik. Permulaan abad kedua Hijriah dari golongan Abbasiyah, Syiah, dan lain-lain yang bertujuan merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah. Kemudian ada golongan yang kedua, yaitu golongan tukang cerita, yaitu mereka yang mengarang hadis palsu untuk menambah hebat ceritanya dan untuk mendapat kepercayaan dari orang-orang. Kemudian ada golongan yang ketiga, golongan zindik. Golongan zindik adalah golongan orang-orang kafir. Mereka mengarang hadis palsu untuk membuat fitnah dan kekacauan di golongan umat Islam
Untuk menjaga kemurnian keaslian hadis Nabi Muhammad SAW, ulama pada masa ini mengadakan perjalanan ke daerah-daerah untuk mengecek kebenaran hadis dan meneliti sumber-sumbernya, sehingga pada masa ini muncul kritikus hadis yang terkenal seperti Yahya bin Sa'id bin Al-Qatan dan Abdurrahman bin Mahdi. Itulah tadi ada 3 golongan pada masa penyusunan hadis. Kemudian lanjut ke metode pembukuan hadis. Para penulis mempunyai metode-metode tersendiri untuk pembukuan hadis. Ada yang pertama, ada metode masanid. Al-masanid jamak dari kata sanad. Maksudnya, buku-buku yang berisi tentang kumpulan hadis setiap sahabat secara tersendiri, baik hadis sahih, hasan ataupun dhaif. Urutan nama para sahabat di dalam musnad terkadang berdasarkan huruf hijaiyah atau alfabet, sebagaimana dilakukan oleh banyak ulama, dan ini paling mudah dipahami. Dan terkadang juga berdasarkan pada kabilah dan suku, atau berdasarkan yang paling dahulu masuk Islam, atau berdasarkan surga. Pada sebagian musnad terkadang hanya terdapat kumpulan hadis salah seorang sahabat saja, atau hadis sekelompok para sahabat, seperti 10 orang yang dijamin masuk surga. Al-masanid yang dibuat oleh para ulama hadis jumlahnya banyak. Al-Kitani dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Mustatafah menyebutkan jumlahnya sebanyak 82 musnad. Kemudian berkata, musnad itu jumlahnya banyak selain yang telah kami sebutkan. Adapun musnad-musnad yang paling terkenal adalah yang pertama, Musnad Abu Dawud Sulaiman bin Dawud At-Tailisi. Yang kedua ada Musnad Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaid. Yang ketiga ada Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Yang keempat ada Musnad Abu Bakar Ahmad bin Amru Al-Bazar. Dan yang kelima ada Musnad Abu Ya'la Ahmad Ali Al-Mustama Al-Musili. Kemudian setelah ada metode masanid, kemudian ada metode al-ma'ajim. Al-ma'ajim adalah jamak dari kata mu'jam. Menurut istilah para ahli hadis, al-ma'ajim adalah buku yang berisi kumpulan hadis yang berurutan berdasarkan nama-nama sahabat atau guru-guru penyusunnya, atau materi sesuai dengan huruf hijaiyah. Kitab-kitab mu'jam yang terkenal antara lain Al-Mu'jam Al-Kabir karya Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani. Kemudian ada Al-Mu'jam Al-Asad karya Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, Al-Mu'jam As-Saghir karya At-Tabrani, dan Mu'jam Al-Buldan karya Abu Ya'la Ahmad bin Ali Al-Musili. Setelah ada Al-Masanid, ada Al-Ma'jim. Yang ketiga ada penulisan hadis berdasarkan pembahasan fikih. Metode yang dipakai dalam penyusunan kitab ini adalah dengan menyebutkan bab-bab fikih secara berurutan, dimulai dengan kitab toharah, kemudian kitab sholat, ibadah, muamalah, dan seluruh bab yang berkenaan dengan hukum fikih. Terkadang juga ada pula judul yang tidak berkaitan dengan masalah fikih seperti kitab iman atau adab. Kemudian yang D, ada kitab-kitab yang penyusunannya hanya menuliskan hadis-hadis yang sahih. Selain metode-metode penyusunan yang telah disebutkan di atas, sebagian ulama tetap berkomitmen menyusun kitab-kitab sahih. Di antaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Muwatta karya Imam Malik, dan Al-Mustadrak karya Al-Hakim. Selain kitab-kitab ini, ada beberapa kitab yang disusun dengan kriteria Huzaimah bin Al-Mughirah As-Sulami An-Nasiburi, guru Ibnu Hibban. Selanjutnya adalah kendala pembukuan hadis. Terdapat beberapa kendala dalam pembukuan hadis, antara lain karena adanya orang-orang yang membuat hadis palsu. Kemudian ulama tidak atau belum memperhatikan mana yang hadis sahih, mana hadis hasan, dan mana hadis dhaif. Yang penting itu semuanya sumbernya dari Rasulullah SAW. Menilai adanya pemalsuan hadis yang berkembang dalam masyarakat, bergeraklah para ulama untuk membela syariat dan memelihara agama Islam. Mereka berusaha menyaring dan menepis hadis-hadis yang diriwayatkan itu. Hadis-hadis yang sahih mereka ambil, dan hadis-hadis yang dhaif atau palsu mereka tinggalkan. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita disimpulkan, dengan perhatikan apa yang telah diusahakan para ulama, dapatlah kita memantapkan bahwa mereka lah ulama yang mula-mula menciptakan undang-undang atau qawaid untuk membedakan yang baik dari yang buruk, yang menaik khabar-khabar dan riwayat-riwayat yang diterima dari antara seluruh umat. Karena memang ulama-ulama Islam sangat berhati-hati benar dalam soal menerima berita yang disampaikan kepadanya. Semua itu
mereka lakukan untuk memelihara sunnah Rasul dan untuk menetapkan garis pemisah antara sahih, hasan, dan dhaif. Istimewa antara hadis-hadis yang ada asal usulnya dengan hadis-hadis yang semata-mata maudhu. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Bila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.